Oke adik-adik, kakak bahas soal kuis set 2 ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Di soal nomor 1 yang ditanya adalah percepatan tangensial A yang satuannya meter per second. Pertama, kakak mulai dari sini deh. Yang namanya percepatan tangensial ini bisa kita dapat dari percepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Berarti dalam hal ini kita cari dulu percepatan sudutnya. Cara mencari percepatan sudutnya kita boleh pakai persamaan yang kayak gini. Sigma torsi di titik A sama dengan momen inersia di titik A dikalikan dengan alfa. Oke, nanti dari sini kita dapat alfa, baru masukin ke sini kita dapat percepatan tangensialnya. Nah, sigma torsi di A, untuk menyelesaikan sigma torsi berarti harus kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada silinder pejal ini. Ada gaya 80 Newton yang menarik, terus ada gaya apa lagi? Ingat, silinder pejal ini bermassa 5 kilo, berarti dia punya berat. Punya berat yang arahnya tepat ke bawah sebesar 50 Newton. Jadi di sini ini kakak tarik nih, dari pusatnya ke bawah. Ini besarnya 50 Newton. Ini W. 50 Newton. Berikutnya, kalau torsi itu kan berarti lengannya kali gayanya. Nah, sekarang gaya yang 80 Newton lengannya yang mana? Gaya berat W yang 50 Newton lengannya yang mana? Perhatikan. Nah, dari sini adik-adik, theta di sini, kalau ingat garis ini dengan yang horizontal, kalau di sini kakak bikin garis horizontal, maka theta di sini akan sama dengan theta yang ini. Berarti dengan kata lain kita langsung bisa mencari lengannya si gaya berat. Lengannya gaya berat adalah perpanjangan dari poros yang memotong tegak lurus gaya. Oh, berarti lengannya si W adalah yang ini. Kalau gitu apa jadi rumus lengannya? R cos theta. Karena ini sisi samping. Nah, berikutnya, kalau lengannya yang F80 Newton yang mana ini? Dari titik A kita tarik nih. Tapi kakak bikinnya dari atas ke bawah gini aja biar lurus. Berarti ini tegak lurusnya. Oke. Nah, tegak lurusnya itu berarti yang ini akan sebanding dengan yang di sini. Berarti ini boleh kita gantikan dengan R dikalikan dengan sin theta. Oke. Ini adalah lengannya si F, ini adalah lengannya si W. Sekarang tinggal kita susun. Kalau porosnya di sini kita bikin aja si F ini berarti muternya gini, berarti jadi berlawanan jarum jam. Nah, berlawanan jarum jam itu kakak bikinlah negatif. Terus si W muternya berarti dari tanda panah ini porosnya berarti muternya gini. Berarti dia akan muter jadi searah jarum jam, maka ini jadi positif. Udah, sekarang kita tinggal tulis aja rumusnya. Berarti sigma torsi akibat gaya F dengan W jadi begini. Min F dikalikan dengan R sin theta ditambah W dikalikan dengan R cos theta sama dengan I dikalikan alfa. Kita masukin angka, berarti minus 80 dikali R. R yang 50 cm pindahkan ke meter, berarti kan jadi setengah meter. Sin tetanya udah kakak tulis 3/5 ditambah W-nya itu 50, R-nya tadi setengah, cos tetanya 4/5, terus I-nya itu 2 dikalikan dengan alfa. Nah, adik-adik berarti di sini kakak boleh gini, 0 ini kakak coret dengan ini coret dengan ini. Berarti yang kita dapatkan nanti di sini jadi begini, minus 24 ditambah dengan 20 sama dengan 2 alfa. Berarti di sini jadi minus 4 sama dengan 2 alfa. Nah, berarti kalau kakak terusin, alfanya kita dapat 2 radian per second kuadrat. Tanda minus ini hanya menentukan arah. Ya, hanya menandakan arah. Nah, sekarang kalau udah dapat alfanya, kita lanjutin ke sini, kita jawab pertanyaannya. Berarti A sama dengan alfa dikalikan R. Masukin ke sini nih. Berarti 2, R-nya tadi setengah. Berarti 1 meter per second kuadrat. Itu jawabannya, 1 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Bedanya dengan soal nomor 1 tadi, yang pertama adalah gayanya.
Kalau di soal nomor 1 tadi gayanya dari tengah, tepat di pusat massa silinder pejalnya. Kalau di soal nomor 2 gayanya ada di atas. Berarti ini terjadi pemindahan pusat massa adik-adik. Maka menghitung momen inersia yang di sini harus berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi. Kita harus hitung dulu. Nah, momen inersia pusat yang di titik A sini itu tuh jadi begini. Momen inersia pusat massa silinder mr kuadrat ditambah dengan md kuadrat. Nah, D-nya itu yang mana? D-nya itu berarti yang dari pusat sini sampai ke gaya di sini. Berarti boleh kakak bilang gini, ini D-nya. Ini D-nya. Berarti D-nya samalah dengan R-nya. Oke, berarti dari sini momen inersianya jadi gini. Setengah M R kuadrat ditambah MR kuadrat. 1 tambah setengah berarti 3/2 MR kuadrat. Masanya ada, jari-jarinya ada, langsung kita masukin. 3/2 dikali 5 dikali. Ini 50 cm berarti setengah, di kuadrat berarti jadi 1/4. Berarti kalau kakak tulis jadi 15/8 kilogram meter kuadrat. Selanjutnya sama kayak tadi, kita akan menghitung momen gayanya. Sigma torsi di titik A sama dengan I di titik A dikalikan dengan alfa. Yang ditanya itu percepatan sudutnya, alfanya. Berarti ini yang ditanya. Oke? Nah, sekarang kita tinggal lihat gaya apa aja yang bekerja selain ada F40 Newton ini. Ada satu lagi gaya beratnya. Kemana gaya beratnya? Ya ke bawah. Berarti dari sini gaya beratnya ke bawah. Kakak bilanglah di sini. Inilah W-nya sebesar 50 Newton. Nah, sekarang kita tinggal cari lengan-lengannya. Kalau lengannya si 50 Newton itu tinggal kita gambar gini aja. Ini ada jari-jari, berarti dari sini kakak tarik garis ke sini. Oke, adik. Nah, kemudian kita langsung tahu gini adik-adik. Dari sini sampai sini kan 50 cm. Terus dari sini ke sini itu 20 cm. Berarti dari sini sampai sini itu 20. Maka kita langsung tahu yang ini pasti jadi 30 cm. Kalau ini 30 cm, R-nya 50 cm. Berarti kita dapat yang garis ini adalah 40 cm. Berarti kita dapat nih segitiganya ya. Nah, berarti inilah 40 cm lengannya si W. Kalau lengannya si F yang mana? Lengannya si F itu berarti dari sini tarik ke atas ini. Berarti ini kalau kakak terusin inilah lengannya si F. Nih, lengannya si F. Kalau gitu berapa? Dari sini ke sini kan sama dengan dari sini ke sini. Dari sini ke sininya 50 cm, dari sini ke sini 30 cm. Berarti kakak boleh tulis nih, lengannya si F adalah 80 cm. Semua wajib pindah ke meter. Sekarang tinggal kita kerjakan saja arah putarannya. Ini berarti muternya di gini. Searah jarum jam, positif. Yang ini ke sini dong. Berlawanan jarum jam, negatif. Berarti kakak boleh tulis begini. F dikali dengan lengannya si F dikurang W dikali dengan lengannya si W sama dengan momen inersia di titik A dikalikan dengan alfa. Kita tinggal masukin angkanya. F-nya itu 40 ya adik-adik ya. Lengan si F-nya 80 cm. 80 cm berarti kemeterin 0,8. Dikurang W-nya itu 50. Lengannya si W 40 cm berarti 0,4 sama dengan 15/8 dikali alfa. 40 dikali 0,8 32. 32 dikurang 20 berarti 12. 12 sama dengan 15/8 kali alfa.
Berarti ini boleh kakak coret, bagi 3 ini 4, bagi 3 ini 5. Berarti kalau kakak susun ulang lagi di sebelah sini, kita akan dapatkan nilai alfa sama dengan 32/5 atau 6,4 radian per second kuadrat. Yang harus kalian perhatikan adalah nilai F-nya ya, yang kita pakai 40 Newton. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Oke, sekarang ke soal nomor 3. Nah, kalau di soal nomor 3 yang ditanya adalah F-nya. Nah, F terkecil berarti F minimum agar silinder bisa naik. Nah, F terkecil agar silinder bisa naik berarti kakak boleh tulis gini, saat tepat akan naik. Saat tepat akan naik. Nah, saat tepat akan naik, ini berarti kita akan gunakan persamaan sigma torsi di titik A yang ini, itu kita harus bikin 0. Karena saat tepat akan naik gitu ya, belum bergerak sempurna. Maksudnya belum bergerak seperti yang tadi punya percepatan. Ini baru dia bilang tepat akan naik aja. Nah, kalau gitu dari tadi berarti sigma torsinya butuh gaya. Gayanya ada apa aja? Ada F ini sama yang jelas satu lagi ada W. Berapa besar W-nya? Lihat masanya 2 kilo, berarti di sini ada W sebesar 20 Newton. Oke, langkah berikutnya apa? Kita cari lengannya kayak tadi. Lengannya si F ini berarti dari titik A naik ke atas ini. Kalau gitu berarti kita langsung tahu dari sini ke bawah sini adalah jari-jarinya. Kalau dari sini ke sini adalah jari-jarinya 50 cm, dari sini ke sini adalah 10 cm, maka yang ini adalah 40 cm. Berikutnya, berarti kita butuh lengannya si W, berarti tarik dong ke sini. Inilah lengannya si W, berapa? Tadi ini adalah jari-jarinya, 50 cm. Kalau ini 40 cm, berarti dengan mudah kita akan dapat yang ini, 30 cm. Udah, tinggal kita pindahin ke meter aja semua. Baru berikutnya arah putarannya berarti ini ke kanan, positif. Yang W-nya berarti muternya gini, negatif. Berarti kakak boleh tulis langsung gini, menyelesaikannya. F dikali lengannya si F dikurang W dikali lengannya si W sama dengan 0. F-nya kita nggak tahu, lengannya si F 40 cm berarti 0,4 dikurang 20 dikali lengannya si W 0,3 sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat 0,4 F sama dengan 20 kali 0,3 itu 6. 6-nya pindah. Berarti dari sini kita akan dapatkan F sama dengan 6 dibagi 0,4. Berarti 60 bagi 4. 15 Newton. Itu soal nomor 3. Oke adik-adik, F 15 Newton tadi kan tepat akan naik ya. Ini adalah kondisi tepat akan naik. Belum naik tapi masih tepat akan naik. Nah, supaya silindernya bisa naik berarti kita harus bikin F-nya, maka F yang kita gunakan harus lebih besar dari 15 Newton agar bisa naik. Berarti F-nya yang lebih besar dari 15 kan banyak ya. F yang lebih besar dari 15 tuh banyak. Nah, tapi kan dia mintanya F terkecilnya. Yang lebih besar dari 15 F terkecilnya. Berarti kita lihat ke pilihan. Maka jawaban nomor 3 itu adalah 16 Newton. F terkecilnya berarti, boleh kakak bilang begini. F terkecilnya, kalau kita lihat ke pilihan ganda yang lebih besar dari 15 dan itu adalah
16 Newton. Oke adik-adik, untuk nomor 4 dan 5 itu prinsipnya kita akan pakai persamaan yang kayak gini. Konstanta elastisitas K itu sama dengan E dikalikan dengan A per L. Nah, seperti yang sudah pernah kakak bilang, kalau sudah jadi luasnya tidak boleh jadi panjangnya. Sekarang kita bahas nih soal nomor 4. Kalau kita baca soalnya di soal nomor 4, berarti informasi yang bisa kita dapat itu katanya gini, seutas pita elastis dengan tetapan elastis K memiliki panjang L dan lebarnya B. Berarti kakak gambarin dulu aja pitanya. Misalnya gini. Meskipun pita adalah benda yang sangat tipis, tapi tetap kita harus memikirkan kondisi tebalnya. Misalkan kakak bilang ini adalah panjangnya L, lebarnya B, tebalnya itu T. Nah, kondisi gambar yang pertama kakak boleh tulis begini. K1-nya itu adalah K. Kemudian L1-nya itu adalah L dan A1-nya itu adalah B dikalikan dengan T. Oke, kemudian kondisi yang kedua, pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi dua bagian. Terbagi dua bagian yang sama lebarnya. Kedua bagian itu kemudian disatukan hingga diperoleh pita elastis dengan panjang L dan lebarnya B per 2. Nah, berarti dia akan dipotong, potongnya katanya memanjang, berarti potongnya gini. Terus disatuin. Nah, berarti kalau kakak gambar, dia jadinya gini. Lebarnya jadi cuman separohnya. Terus ingat kalau udah disatuin berarti dia tebalnya jadi makin nambah dong. Nah, ini berarti nanti jadi B per 2. Tebalnya jadi nambah, yang tadi tebalnya cuma T, karena dia ditumpuk berarti ini jadi 2T. Panjangnya tetap L. Nah, maka berapakah nilai K2-nya? K2-nya yang ditanya. Informasi yang bisa kita tulis berarti kan L2-nya sama dengan L, terus A2-nya itu adalah B per 2 dikalikan dengan 2T. Oke, kita pakai prinsip ini aja. Karena L-nya sama, abaikan. Kita cukup lihat K dengan A. Ternyata K dengan A berbanding lurus. Berarti kakak boleh tulis kayak gini. K2 per K1 sama dengan A2 per A1. Tinggal kita masukin aja. Berarti K2 per K sama dengan A2 ini nih. Duanya kan boleh kita coret. Atau ini kalau kakak terusin kan berarti jadi B kali T juga kan. Berarti A2-nya itu B dikali T per A1-nya B dikali T. Maka dalam hal ini K2-nya itu adalah senilai dengan K. Itu untuk soal nomor 4. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 katanya gini. Sebuah pegas ideal panjangnya 20 cm memiliki tetapan elastisitas sebesar K. Berarti informasinya adalah gini. Anggap aja L0-nya itu 20 cm. Ternyata tetapan elastisitasnya K0-nya itu adalah K. Kemudian pegasnya ini dipotong-potong menjadi 5, 6, dan 9. Berarti kakak boleh gini, L1-nya anggaplah 5 cm, L2-nya 6 cm, L3-nya 9 cm. Nah, yang ditanya di soal adalah tetapan elastis potongan pegas yang panjangnya 9 cm. Yang panjangnya 9 cm berarti K3 yang ditanya di soal. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, kan persamaan K itu sama dengan E dikalikan A per L. Nah, kita lihat L dengan K perbandingannya apa? K dengan L tuh berbanding terbalik. Berarti kakak boleh tulis kayak gini.
K3 per K0 sama dengan L berbanding terbalik ya. Berarti L0 per L3. Udah, tinggal kita terusin aja. Berarti K3 sama dengan L0-nya 20, L3-nya 9, K0 itu adalah K lari ke sini. 20 per 9K. Atau 20K per 9.